meskipun Anda menuruti keputusan atasan, Anda mencari solusi. Gimana caranya supaya pelatihan karyawan tetap bisa terlaksana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Karena pada video kali ini kita akan kembali bahas mengenai FR Mansosoan untuk seleksi PPPK tahun ini. Buat teman-teman semua, yuk ramekan dulu video ini dengan komen di kolom komentar teman-teman tesnya kapan, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang belum tes. Dan aku mau disclaimer juga teman-teman bahwa soal-soal di sini tentu tidak persis sama dengan soal yang asli, jadi jangan hafalkan kunci jawaban, cukup teman-teman pelajari kenapa kunci jawaban tersebut lebih tepat daripada pilihan ganda yang lain. Dan aku mau bilang terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah kirimin aku FR, semoga berkah untuk kita semua. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk membahas beberapa materinya teman-teman, yaitu manajerial. Yang pertama tentunya ada 8 aspek. Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh silahkan bisa order rekaman bimbel aku yang ada di website @liliharnawati.ppk.id. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk materi sosial kultural. Ini ada 4 teman-teman aspeknya. Yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Sedangkan untuk sesi 2 wawancara, ini ada beberapa aspek juga teman-teman untuk menilai apa sih integritas dan moralitas. Ini dari 5 aspek, yaitu kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Oke teman-teman seperti biasa punya waktu 30 detik untuk menjawab masing-masing soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda seorang penyelia, atasan memutuskan untuk mengurangi anggaran, sudah diputuskan ya, memutuskan mengurangi anggaran dana pelatihan bagi karyawan. Nih, anggaran dana pelatihan bagi karyawan dikurangi. Ya, mungkin efek dari efisiensi anggaran, teman-teman ya. Hal ini berpotensi tidak terselenggaranya pelatihan bagi karyawan. Masih ada peluang untuk terselenggara, tapi kemungkinannya akan sedikit kurang fasilitasnya, tidak seperti biasanya ya, karena memang anggaran dananya dikurangi gitu teman-teman. Nah, namun Anda kurang setuju, Anda tetap ingin mengadakan pelatihan karena untuk kebaikan dan masa depan karyawan. Bagaimana tindakan Anda? A, menuruti keputusan atasan, ya dituruti ya, tapi solusinya apa gitu. B, mencari pelatihan yang murah, A atau B? Lebih tepat yang B. Kenapa? Karena meskipun Anda menuruti keputusan atasan, Anda mencari solusi. Gimana caranya supaya pelatihan karyawan tetap bisa terlaksana? Ini yang A sudah include ke yang B ya, jadi yang A kita eliminasi aja. Kemudian yang C, tidak melaksanakan pelatihan karena dana terbatas. Tidak melaksanakan pelatihan ini berarti tidak memberikan solusi pada kekhawatiran Anda di soal gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada solusi di C. Dan yang D, saya mencoba mendiskusikannya lagi dengan atasan. B atau yang D? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Mencoba mendiskusikan ini kita belum tahu keputusan akhirnya seperti apa. Tapi kalau yang B ini, Anda sudah tahu keputusan akhirnya bahwa adanya eh, pengurangan anggaran gitu teman-teman ya, sudah ada itu. Tapi Anda memberikan solusi supaya pelatihan karyawan tetap berjalan gitu teman-teman. Jadi yang B ini poinnya 4. D poinnya 3, A2, dan C1. Oke teman-teman, ini soal manajerial ya, manajerial. Kita lanjut lagi ke soal kedua, silakan 30 detik dari sekarang.
Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Suatu hari pegawai Anda saling melaporkan satu sama lain. Pegawai satu melaporkan ketidaksetujuannya tentang penggunaan atribut keagamaan di kantor. Pegawai yang lain melaporkan bahwa ini adalah kantor dan seharusnya bebas menggunakan atribut keagamaan. Yang satu tidak setuju akan adanya atribut keagamaan, teman-teman ya. Dan yang satunya lagi menganggap ini hal biasa, jadi tidak perlu untuk dipertentangkan gitu ya. Ini terkait dengan atribut keagamaan. Ini soal sosial kultural, teman-teman ya. Bagaimana kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman tanya gimana caranya bedain manajerial dan sosial kultural, bedanya itu di urutan soal. Kalau manajerial itu adanya di, sebentar saya tuliskan ya. Manajerial itu ada di soal yang ke-91 sampai 115 ya. Kalau soskul, sosial kultural ini dari nomor 116 sampai 135. Jadi beda urutan soalnya, ya. Nah, apa tindakan teman-teman mendengarkan mereka dan tidak marah kepada keduanya? Mendengarkan saja, tindakannya kita keep dulu. B bisa mengendalikan diri agar tetap berpikir rasional. Hanya mendengarkan atau mengendalikan diri? Tentu lebih tepat mengendalikan diri ya. Jadi yang A eliminasi. Kemudian yang C marah kepada keduanya bukan tentang apa yang mereka perdebatkan, melainkan kenapa mereka berdebat. Jadi alasannya berdebat yang membuat Anda marah-marah gitu. Nah, kita fokus kepada poin inti dari tindakannya ya. Yang C ini poinnya adalah dia marah kepada keduanya. Atau Anda pilih yang B, bisa mengendalikan diri. Tentunya yang lebih positif adalah bisa mengendalikan diri, teman-teman ya. Jadi yang C eliminasi. D membiarkan mereka melanjutkan pertengkaran, ini berarti Anda tidak melakukan apapun. Jadi yang B ini poin 4, C poinnya 3, A2 dan D1. Oke teman-teman, kita next lagi, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Saudara laki-laki Anda berselisih dengan tetangganya, terlibat pertengkaran ya, berselisih itu sedang bertengkar dalam konteks soal ini. Saudara Anda berpendapat bahwa tetangga parkir sembarangan, bukan tempat untuk parkir. Jadi dia parkir di bukan tempat orang parkir ya, itu namanya parkir sembarangan. Tetangganya marah karena mobilnya diserempet oleh saudara Anda. Sebenarnya Anda bisa melihat bahwa tetangga saudara Anda memang tidak parkir yang benar. Jadi Anda melihat bahwa, oh ya mobilnya memang tidak terparkir pada tempat parkir. Tapi kemudian saudara Anda menyerempet mobil tetangganya tersebut. Nah, gimana tindakan Anda? A. Membela saudara karena dia adalah orang yang sudah lama Anda kenal. Membela saudara hanya karena Anda kenal dia. Kita keep dulu. B. Membela tetangganya karena saudara Anda tidak bisa dipercaya. Jadi sama-sama berat sebelah ya. Karena di sini kita melihat bahwa pertengkaran itu ada alasannya. Yang satunya karena memang tidak mematuhi aturan, yang satunya lagi karena menyerempet gitu ya mobil orang lain. Nah, teman-teman ini adalah soal wawancara ya, wawancara. Kalau kita melihat wawancara itu ada dua kemungkinan di sini teman-teman. Yang pertama bisa kepatuhan, yang kedua bisa keadilan. Nah, di sini karena posisi Anda bukan sebagai orang yang mematuhi peraturan ya, tapi Anda melihat orang lain tidak mematuhi peraturan. Tapi posisi Anda adalah pengambil keputusan di soal ini ya, apa yang Anda lakukan sebagai penengah. Jadi karena di soal ini Anda posisinya sebagai penengah, jadi ini bukan aspek kepatuhan ya. Teman-teman bisa bedakan antara kepatuhan dan keadilan. Jadi ini terkait dengan keadilan soal ini gitu. Kalau kepatuhan itu Anda melihat suatu aturan yang terpampang nyata, kemudian tindakan Anda apakah patuh atau tidak kepada aturan itu. Itu namanya aspek kepatuhan di dalam soal. Bisa dibedakan teman-teman. Kalau di sini karena Anda posisinya sebagai penengah, maka ini adalah aspek keadilan yang bisa dilihat. Tentunya yang A dan B kurang tepat teman-teman ya. Ini alasan membela saudara juga kurang tepat karena sudah lama kenal aja, bukan karena dia patuh aturan, bukan. Nah, yang B membela tetangga juga tidak tepat, itu karena Anda dendam aja sama saudara Anda bilang, "Saudara saya nggak bisa dipercaya," gitu. Ini berarti karena Anda dendam doang sama saudara Anda, makanya Anda membela tetangga. Ini juga kurang tepat ya. Nah, Anda mendengarkan keduanya terlebih dulu secara mendalam, kemudian memutuskan masalahnya. Ini kita keep dulu, mendengarkan dulu keduanya karena Anda sebagai penengah.
Kemudian yang D mengabaikan kejadian tersebut ini nggak boleh. Jadi yang lebih tepat di sini yang C poinnya 4, kemudian yang A poinnya 3, B2 dan D1. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book siap hadapi seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPK PGSD untuk teman-teman yang di Kemenak dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sedang duduk di tempat umum dan ada dua orang yang tidak Anda kenal sedang mengobrol. Suara mereka cukup besar sehingga Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyapa Anda dan menanyakan, apakah nih, apakah ya bukan aukah. Apakah Anda mendengar percakapan mereka? Apa tanggapan Anda? Nah, ini adalah soal wawancara juga teman-teman ya. Wawancara kata teman kita yang kasih FR, ini soal wawancara. Kita perhatikan lagi posisi Anda dalam soal itu sebagai siapa? Nah, di sini kan Anda ditanya, apakah Anda mendengar percakapan mereka? Sedangkan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Anda mendengar dengan cukup jelas. Jadi ketika orang tersebut bertanya, apakah Anda mendengar? Harusnya ini Anda jawab apa? Ingat ada 5 aspek dalam wawancara itu teman-teman. Ini adalah aspek kejujuran. Ya, jadi kalau Anda ditanya apakah Anda mendengar, sedangkan sebelumnya udah dikatakan Anda mendengar, ya berarti kejujuran itu apa? Anda katakan Anda mendengar, gitu teman-teman. Mengatakan Anda tidak mendengar berarti Anda berbohong. Berbohong langsung eliminasi. B mengatakan Anda mendengar sebagian sebab suara mereka besar. C Anda minta maaf dan jujur mengakui Anda mendengar percakapan mereka. B atau C? Lebih yang kejujur. Yang jujur yang mana? Tentu yang C teman-teman ya, minta maaf dan bilang, "Oh iya saya mendengar," gitu teman-teman. Daripada Anda bilang, "Saya cuma dengar sebagian aja." Nanti ditanya lagi, "Sebagian yang mana yang kamu dengar?" gitu ya. Ini juga termasuk ada unsur kebohongannya ya. Kemudian yang D Anda menyangkal mendengarnya, sama juga. Ini juga berbohong. Jadi di sini yang paling jujur tentu yang C poinnya 4, B poinnya 3, kemudian A poin 2 dan D poinnya 1. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya. Ini dia soal nomor 5.
Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda diminta menjadi moderator dalam acara bedah buku. Menjelang hari H, Anda baru teringat bahwa Anda telah mendaftar seminar dan pengisinya adalah pembicara favorit Anda. Nah, Anda jadi moderator, Anda sudah setuju berarti ya kalau menjelang hari H Anda baru ingat, oh ya saya daftar seminar kemarin. Pembicaranya ini adalah orang yang saya favorit banget dengernya gitu teman-teman ya. Mana yang akan Anda pilih untuk dilakukan? Apakah datang seminar ataukah moderator? Ini adalah soal wawancara. Terkait aspek apa kira-kira teman-teman coba? Sudah ketemu belum? Nah, ini di sini karena di awal teman-teman sudah berjanji untuk menjadi moderator. Jadi, ini adalah aspek terkait dengan komitmen. Komitmen. Anda kan sudah janji. Kalau Anda tiba-tiba hanya karena mau ikut seminar, Anda bilang, "Saya nggak bisa loh jadi moderator, sorry banget ya." Berarti Anda tidak menepati janji, tidak berkomitmen, teman-teman. Bisa dipahami ya kenapa ini soal komitmen. Kita lihat, mencari orang lain untuk menggantikan Anda dalam acara bedah buku, berarti Anda tidak berkomitmen, eliminasi. Anda tetap menghadiri seminar karena itu adalah keinginan Anda. Tetap menghadiri seminar berarti Anda tidak menjadi moderator, tidak menepati janji, eliminasi. C. Anda mempelajari materi untuk acara bedah buku. Mempelajari materi untuk acara bedah buku berarti Anda mau menepati janji, jadi moderator bedah buku. D. Mengatakan bahwa Anda tidak bisa menjadi moderator, berarti Anda tidak menepati janji. Yang memiliki poin yang tinggi di sini tentu adalah yang C, karena dia berkomitmen. Ini poinnya 4. Oke teman-teman, bisa ya? Kita next lagi teman-teman, ini dia soal berikutnya, soal nomor 6. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda terbiasa membelikan makanan kepada petugas kebersihan di kantor sebagai bentuk rasa terima kasih atas kerja kerasnya. Nih, membelikan makanan ini alasannya atas dasar rasa terima kasih saja. Tapi kebetulan petugas tersebut satu suku dengan Anda, kebetulan doang gitu teman-teman ya. Pegawai yang lain dari suku yang berbeda merasa bahwa suku Anda adalah suku yang senang pilih kasih dan tidak pantas menjadi pemimpin. Nah, jadi karena kebetulan saja, kebetulan nih suku Anda sama dengan orang tersebut, dengan tukang bersih-bersih tadi, maka terjadilah isu-isu, terjadilah fitnah, terjadilah percakapan yang tidak kita inginkan. Nah, gimana tindakan Anda sebagai pemimpin supaya tidak terjadi lagi hal tersebut? A. Marah namun tetap tenang jika berhadapan dengan pegawai yang berbeda suku. Marah. B. Membiarkan mereka dengan prasangkanya. Membiarkan berarti Anda diam. A atau B? Tentu yang A. Ya, marah namun tetap tenang. Ya, ada tindakan. C. Menahan marah dan melakukan klarifikasi. Yang C menahan marah dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi perselisihan antar suku. A atau C? Tentu yang C. Ya, lebih positif dan lebih ada tindakannya. Kalau yang A cuman marah dan ya udah tenang aja. Tapi kalau yang C, selain dia menahan amarah, dia juga melakukan klarifikasi agar tidak terus-menerus fitnah itu, agar tidak terus-menerus prasangka buruk yang terjadi di karyawannya. Jadi yang C ini yang lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang D merasa marah namun tetap menemui mereka sebagai pemimpin. Ini juga kurang tepat ya, hanya bertemu doang tapi tidak melakukan klarifikasi. Jadi di sini yang C yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, kita next lagi, silakan 30 detik dari sekarang. Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah ketua RT. Suatu hari warga Anda, Pak X dan Pak Y, berselisih karena Pak X selalu membuang sampah di pekarangan kosong di depan rumah Pak Y. Ada alasannya nih mereka berselisih ya.
Ini siapa yang tidak mengikuti aturan? Pak X. Pak X ini tidak membuang sampah pada tempatnya ya, padahal sudah ada aturan. Nih ada aturan dilarang membuang sampah di pekarangan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Anda sebagai ketua RT. Oke, yang A, menjelaskan hak dan kewajiban mengenai sampah kepada warga. Ini secara umum ya, kepada warga. B, memberikan sanksi kepada Pak X karena melanggar aturan katanya. A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B ya. Jadi karena Pak X ini memang melanggar aturan, ya tidak patuh pada aturan, jadi Anda sebagai ketua RT bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pelanggaran aturan berarti ada sanksi di sana. Jadi yang A ini kurang tepat ya, karena A ini terlalu umum. Kemudian yang C, membela warga yang dekat dengan Anda, ini nggak boleh, berarti Anda pilih kasih. D, mengajak keduanya untuk berdiskusi agar menemukan solusi. Nah, yang B atau yang D, teman-teman? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B, karena di sini Anda adalah seorang ketua RT. Anda diharapkan untuk memberikan keadilan ketika ada teman-teman masalah. Ini adalah wawancara soal keadilan. Oke, kenapa bukan yang D? Karena kalau yang D ini Anda baru mengajak mereka berdiskusi, padahal di soal sudah jelas siapa yang salah. Yang salah adalah Pak X karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Dia tidak patuh aturan. Tidak patuh aturan. Jadi karena sudah jelas siapa yang salah, Anda bisa memberikan sanksi, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Aman? Silahkan teman-teman bantu saya komen di kolom komentar kapan teman-teman ujian, dan komen juga kira-kira teman-teman betul berapa pada 7 soal ini, apakah 1, 2, 3, ataukah betul semua. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share juga videonya ke teman-teman kalian yang lain yang belum tes. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua sukses lulus PPPK tahun 2024 periode kedua. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.